Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pernahkah kalian berpikir mengapa kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan masa lalu? Indonesia telah mengalami 3 periode penting, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Setiap periode memiliki kebijakan pembangunan yang berbeda, serta memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Pada video ini, kita akan membandingkan pembangunan Indonesia pada ketiga masa tersebut, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang pertama, Orde Lama 1945 sampai 1966. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini, fokus utama pemerintah adalah mempertahankan kemerdekaan dan membangun identitas bangsa yang baru merdeka. Beberapa pembangunan yang terkenal pada masa ini adalah pembangunan Monumen Nasional atau Monas, Gelora Bung Karno, dan berbagai proyek besar lainnya yang menjadi simbol kebanggaan bangsa. Dampak positifnya, Indonesia semakin dikenal dunia internasional dan rasa nasionalisme masyarakat semakin kuat. Namun, kondisi ekonomi saat itu kurang stabil. Harga barang terus naik dan kebutuhan masyarakat sulit dipenuhi. Akibatnya, banyak rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Contoh kehidupan sehari-harinya, jika pada masa sekarang kita dapat memberi kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil, pada masa Orde Lama, harga barang sering berubah dan daya beli masyarakat menurun. 2. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah Orde Lama berakhir, Indonesia memasuki masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas negara. Berbagai program pembangunan dilaksanakan seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, sekolah, serta program swasembada pangan. Pada masa ini, sektor pertanian berkembang pesat sehingga Indonesia pernah berhasil memenuhi kebutuhan beras sendiri. Industri juga mulai tumbuh dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi meningkat dan pembangunan infrastruktur semakin merata. Namun terdapat dampak negatif seperti kebebasan berpendapat yang terbatas dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme yang cukup kuat. Contoh kehidupan sehari-harinya, banyak orang tua atau kakek nenek kita mulai merasakan manfaat pembangunan sekolah, jalan desa, dan irigasi yang berkembang pada masa Orde Baru. Yang ketiga, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Tahun 1998 menjadi awal reformasi setelah terjadinya demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan. Pada masa reformasi, masyarakat memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menyampaikan pendapat. Pemilihan umum menjadi lebih demokratis dan pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas melalui otonomi daerah. Perkembangan teknologi dan internet juga semakin pesat. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah melalui media sosial dan berbagai platform digital. Dampak positifnya adalah meningkatnya demokrasi, kebebasan berpendapat, serta kemudahan memperoleh informasi. Namun ada juga dampak negatif seperti penyebaran berita hoaks, konflik di media sosial, dan tantangan korupsi yang masih terjadi. Contoh kehidupan sehari-harinya, saat ini siswa dapat belajar melalui internet, menonton video pembelajaran, dan menyampaikan pendapat melalui media sosial. Sesuatu yang jauh lebih sulit dilakukan pada masa sebelumnya. Perbandingan ketiga masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Jika dibandingkan, Orde Lama lebih menekankan pembangunan identitas dan kebanggaan nasional. Orde Baru lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sementara itu, Reformasi menekankan demokrasi, keterbukaan, dan pemanfaatan teknologi. Masing-masing masa memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, kita perlu mempelajari sejarah agar dapat mengambil pelajaran dari masa lalu dan membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Demikian perbandingan pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami bagaimana pembangunan Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.